Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mirna Anissa Niwati, SPC, MPC, Psikolog, dan Ibu Dede Dahlia, SIKOM, MIKOM, selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi, serta teman-teman yang kami hormati. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari program studi ilmu komunikasi Fakultas Sosial dari Bakti Kencana University. Anggota kami terdiri dari Gilang Nugraha, Suciani Sapitri, Tiara Anjani, Syakra Arfanilisa Mozilvanul Hakim, Sofia Aulia, dan Ida Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari video kampanye kami yang berjudul Sharing Sebelum Sharing. Kampanye ini kami susun berdasarkan hasil analisis mengenai fenomena disinformasi dan pembungkaman opini publik di media sosial. Melalui kampanye ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima, menyaring, dan membagikan informasi agar tidak mudah terpengaruhi oleh berita yang belum tentu benar. Adapun penyampaian presentasi kami akan dimulai dari latar belakang fenomena, target audiens, tujuan kampanye, penerapan teori psikologi komunikasi, hingga pesan utama yang ingin kami sampaikan melalui video kampanye ini. Selanjutnya, untuk menjelaskan latar belakang dari fenomena yang kami angkat, saya persilakan Saudari Tiara Anjani. Baik, terima kasih Suciani. Saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kampanye sosial ini kami laksanakan. Alasannya adalah untuk merespon temuan Amnesty International dalam artikel The Japan Times yang mengenai taktik disinformasi online terorganisasi di Indonesia untuk mengungkap suara kritis seperti aktivis, jurnalis, dan Greenpeace melalui pasukan buzzer dan robot cyber. Opini publik dimanipulasi dengan melabeli para pengkritik sebagai agen asing atau antek-antek asing dengan mengancam stabilitas negara. Lalu serangan digital terstruktur sehingga memicu kecemasan, pembunuhan karakter, serta mengalihkan fokus dari substansi kritik menjadi polarisasi sosial dan keheningan publik di ruang cyber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah target. Fokus dari kampanye ini adalah masyarakat yang memiliki karakteristik psikologis yang memiliki tingkat ketergantungan dan konsumsi media digital yang sangat tinggi, rentan terpapar arus penyebaran informasi cepat tanpa melakukan penyaringan secondary filtering, berperan ganda sebagai konsumen sekaligus distributor atau sebagai penyebar hoaks berita yang tersebar saat ini. Fokus solusinya adalah menghentikan rantai penyebaran disinformasi langsung dari kesadaran dari masyarakat sendiri penggunanya. Baik, untuk selanjutnya kepada Saudara Mozilvanul Hakim untuk menjelaskan tujuan kampanye kami. Baik, terima kasih kepada Teh Suci yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kampanye yang kita laksanakan. Di sini terdapat 3 fokus utama dari tujuan kampanye yang telah terlaksana, diantaranya yaitu aspek kognitif, kemudian aspek efektif, kemudian yang terakhir adalah aspek behavioral. Dari segi aspek kognitif, tentunya tujuan dari kampanye kami adalah mengedukasi para pengguna media sosial tentang bahaya manipulasi algoritma keterlibatan yang kerap memprioritaskan keviralan dibanding kebenaran suatu informasi. Artinya, kampanye kami bermaksud ingin mengedukasi teman-teman dari para pengguna media sosial agar lebih mengetahui bahwasannya kebenaran dari suatu informasi itu lebih baik dan lebih harus diutamakan dibandingkan dari keviralan suatu informasi. Selanjutnya, dari segi aspek efektif. Kampanye kami bertujuan untuk membangkitkan kembali rasa empati, kemudian sensitivitas sosial dan solidaritas digital. Artinya, kampanye kami bermaksud ingin mengajak dari para pengguna media sosial agar dapat meningkatkan rasa empati, di mana apabila kita terus-menerus menyebarkan sesuatu yang belum tahu kebenarannya, akan banyak orang-orang yang terdampak dari informasi tersebut. Seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu dari segi aspek behavioral, yaitu mengubah kebiasaan yang instan langsung menyebarkan informasi untuk bisa lebih meningkatkan literasi digital. Nah, aspek yang ketiga ini kami bertujuan atau kampanye kami bertujuan ingin mengubah sikap dari para pengguna media sosial agar tidak langsung menyebar atau menyebarluaskan dan memviralkan sebuah informasi, melainkan melihat terlebih dahulu dan meningkatkan literasi digital terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi tersebut. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Sofia Aulia dan Saudara Gilang Nugraha untuk menjelaskan bagian penerapan teori psikologi komunikasi yang menjadi dasar kampanye kami.
Untuk teori sendiri, yang pertama kita ada teori agenda setting. Untuk konsep teorinya berupa media massa dan media sosial yang memiliki kekuatan yang mengarahkan fokus isu yang dianggap penting oleh publik melalui penonjolan dan repetisi informasi oleh Maxwell, McCombs, dan Donaldson. Penerapan dalam video kampanyenya, jadi menunjukkan bagaimana pengulangan label negatif agen asing secara masif sukses mengalihkan perhatian publik dari esensi kritik kebijakan menjadi rasa curiga publik terhadap sang kritikus. Lalu yang kedua ada teori kultivasi. Untuk konsep teorinya sendiri pada teori yang kedua ini, yaitu terpaan informasi sepihak yang intens, seragam, dan berulang-ulang di media sosial yang perlahan membentuk atau mengkultivasi persepsi realitas semu di benak penonton menurut George Garbener. Untuk penerapannya dalam video kampanye, jadi teori ini menggambarkan proses psikologis netizen yang semulanya skeptis, namun pada akhirnya mempercayai fitnah yang terstruktur sebagai kebenaran mutlak akibat paparan konteks hoax yang terus muncul di beranda mereka. Lalu yang ketiga ada teori spiral of silence, yaitu teori yang mempunyai konsep seseorang yang cenderung memilih untuk diam atau self-censorship ketika menyadari opininya berbeda dari arus opini yang dominan karena takut dikucilkan, dirundung, atau diserang, menurut Elizabeth Noelle Neumann. Nah, teori spiral of silence ini adalah yang paling bahaya karena memvisualisasikan ketakutan psikologis netizen untuk menyuarakan kebenaran karena khawatir menjadi target perundungan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Saudari Syakra Rotanisa untuk menyampaikan sebagai penutup. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, pesan utama dari kampanye kami adalah sharing sebelum sharing. Sharing sebelum sharing. Kalimat sederhana ini mengingatkan kita bahwa setiap informasi yang kita terima sebaiknya dipikirkan dan diperiksa terlebih dahulu sebelum disebarkan. Karena satu klik yang kita lakukan bisa memberikan dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Lalu melalui slogan bijak bersosialisasi media, kami ingin mengajak masyarakat untuk menjadikan media sosial sebagai ruang yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Harapan dari kampanye ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia agar lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Selain itu, kami juga berharap terciptanya ekosistem komunikasi yang harmonis, sehat, serta mengembalikan etika berkomunikasi sehingga media sosial menjadi ruang yang tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Baik, demikian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.